Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina Zulfa, mahasiswa semester 6 dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Nah, sebelumnya saya ada punya pantun untuk teman-teman semua. Ada kertas diberi berkat, kertasnya kuat, dalamnya hangat. Selamat aktivitas wahai sahabat, semoga kita semua tetap semangat. Sebelum video ini dimulai, yuk kita bahas sedikit tentang COVID-19. Bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia, yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease 2019 atau yang disebut dengan COVID-19. Tentunya, kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. World Health Organization atau WHO pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Apa itu pandemi? Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara. Umumnya menyerang banyak orang, sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Pasalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak 2020 tahun lalu. Nah, selanjutnya ada dampak virus COVID-19 di Indonesia. Tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang yang terganggu, tetapi investasi juga ikut terhambat. Berikut ini ada beberapa dampak dari virus COVID-19 di Indonesia. Nah, yang pertama ada beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Selanjutnya, jemaah Indonesia batal berangkat umroh. Selanjutnya, kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun. Selanjutnya, merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, impor barang menjadi terhambat. Dan selanjutnya, yakni proses pembelajaran menjadi terganggu. Nah, di video ini saya akan coba mewawancarai 3 narasumber terkait tentang tanggapan mahasiswa akan dampak pandemi COVID-19 yang mengharuskan universitas untuk menerapkan pembelajaran secara daring. Nah, seperti apa videonya? Yuk ikutin terus! Halo teman-teman semua, baik, di sini saya sudah bersama narasumber kita yang pertama. Nah, kalau boleh tahu namanya siapa, Kak? Nama saya Kori Selvia. Dari universitas mana? UINSU. Oh, sama. Jurusan mana nih, Kak? Saya dari jurusan PIAUD Semester 6. Sama-sama semester 6 ya. Nah, jadi di sini Kak, saya mau minta tolong. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu filsafat sejarah. Jadi di sini saya mau ngajak Kakak sedikit ngobrol dan diskusi gitu. Boleh nggak, Kak? Ya, boleh. Nah, kalau boleh tahu sekarang Kakak ini kuliahnya masih daring apa udah luring? Ya, saya kuliah daring itu sebenarnya dari semester 2 ya. Sejak adanya COVID. Jadi dari semester 2 itu saya udah langsung masuk ke kuliah daring hingga sampai semester 6 ini. Oh, berarti sampai sekarang ini masih daring ya, belum luring. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini itu Kak, gimana sih tanggapan dan pendapat Kakak gitu tentang kebijakan dari universitas yang menerapkan keharusan untuk kuliah daring ini karena adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, tanggapan Kakak sendiri gimana? Ya, tanggapan saya sendiri ya. Menurut saya sih, saya bahas dari dampak psikologinya aja ya. Ya, boleh Kak. Menurut saya, secara psikologinya nih sebenarnya sangat mempengaruhi sekali dari jiwa mahasiswa sendiri. Karena saya merasa menjadi mahasiswa itu kuliah daring. Karena kan di kuliah daring ini kan bukan hanya saya sendiri saja, tapi banyak juga ya dari seluruh fakultas, jurusan yang ada di UINSU, bahkan dari kampus lain gitu ya. Menurut saya lagi karena perubahan sistem itulah yang akan mempengaruhi mahasiswa itu mau tidak mau harus mengikutinya.
dari apa ya, gimana ya cara bilangnya, dari kuliah yang manual seperti belajar mengajar di dalam ruangan seperti biasa, sehingga adanya datangnya COVID ini kita diharuskan untuk menjaga jarak, apalagi yang sampai harus isolasi mandiri ya. Jadi saya pun pikir itu sebuah penyakit juga. Jadi kan kita tidak mau kena juga ya. Karena kan kita setiap manusia itu pasti punya imun yang berbeda-beda, ada yang lemah, ada yang kuat gitu ya. Jadi mau tidak mau ya harus mengikuti semuanya. Kemudian hal inilah yang akan terjadi, harus mahasiswa itu beradaptasi dengan tadinya menimbulkan seperti stres lah. Yang tadinya bisa melihat dosen langsung menjelaskan pelajaran belajar mengajarnya. Terus dengan adanya COVID ini, kuliah daring ini, jadinya kita harus belajar dari via Zoom, Google Meet, dan Classroom, dan lain sebagainya. Jadi kan harus mau tidak mau mengikutinya gitu. Ya tanggapan saya lagi yang lainnya itu seperti contohnya saja, contoh umumnya aja lah ya. Contoh umumnya itu seperti kita ini mahasiswa pasti stres lah ya. Apalagi kalau belajar itu di rumah saja, yang biasanya belajar di dalam ruangan, adanya teman, adanya dosen yang langsung berpapasan langsung gitu ya. Jadi kita harus aduh gimana ya nanti kalau misalnya belajarnya kayak gini di rumah gitu ya. Jadi saya pun sadar kalau bukan saya aja mahasiswa yang seperti itu, tapi banyak mahasiswa yang lain yang bisa merasakan juga sama gitu. Menurut saya sih kayak gitu aja Kak. Jadi menurut kakak selama pandemi ini kita diharuskan kuliah daring ini jadinya kurang efisien gitu ya? Kurang efisien sih, banyak juga kendala-kendala gitu. Jadi berarti menurut kakak pribadi ini lebih baik kuliahnya luring apa daring? Ya kalau menurut saya sih Kak ya, lebih bagusnya itu kuliah luring Kak. Karena dengan begitu adanya dosen dan teman-teman pun kita semakin menambah semangat kita untuk belajar gitu. Apalagi kalau misalnya dosen itu menjelaskan, kita dapat menangkap gitu apa yang dosen jelaskan dengan langsung, secara langsung. Beda lagi dari via Zoom, terkadang kan nanti dosen menjelaskan, terkadang kita terkendala apa-apa gitu, misalnya wah saya nggak ngerti nih, kalau misalnya bertanya langsung lagi kayak sungkan, canggung gitu ya. Kalau misalnya secara langsung kan enak ya, jadi Pak saya mau bertanya gitu. Kalau dari via Zoom ini kan terkadang membatasi gitu. Benar sih. Terus Kak, suka dukanya itu selama kuliah daring ini gimana? Apakah ada kesulitan-kesulitan? Bisa coba diceritakan? Wah, kalau kendala sih dari suka duka di kuliah daring ini sih ada sih. Dari yang nantinya saya sibuk ngerjain tugas, apalagi itu lagi UTS ya. UTS itu kan ujian ya, jadi kan saya harus wah ini gimana ya bisa nggak ngerjainnya gitu. Tapi di dekat di situ ujian, saya mau cepat-cepat siap karena deadline sudah mendekat. Jadi terkadang yang membuat saya wah takut gitu jaringan. Kadang kan jaringan ya. Kadang kan kita kan berada ada di kota, ada di pedesaan, ada di perkampungan gitu kan. Jadi yang membuat saya risau dan khawatir itu jaringan sih kalau selama kuliah daring ini. Ya sih benar, saya juga pernah dengar cerita dari teman-teman saya, bahkan sampai ada yang harus naik kadang ke gunung, naik pohon, cuman demi jaringan doang. Mencari jaringan. Benar sih. Baik Kak, terima kasih buat diskusinya, terima kasih buat tanggapannya. Saya ucapkan terima kasih banyak Kak Ya, sama-sama. atas waktunya. Baik teman-teman, di sini saya sudah bersama narasumber kita yang kedua. Nah, dengan kakak siapa ini? Nama saya Sheila Anggraini Dari universitas mana Kak? Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sama-sama di UINSU nih. Jurusannya Kak? Perbankan Syariah, Semesternya? semester 6. Sama-sama semester 6. Kalau boleh tahu sekarang kakak udah mulai kuliahnya luring atau masih daring? Kami masih daring mulai dari semester 2 sampai dengan semester 6 saya masih daring. Berarti dari pertama COVID sampai Iya, sekarang masih sampai daring, sekarang Kak? Belum masih pernah daring, luring. belum pernah. Nah, jadi di sini Kak, saya ingin ngajak kakak sedikit diskusi tukar pendapat lah gitu, boleh kan Kak? Boleh, boleh. Soalnya di sini saya mau buat video untuk
melengkapi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu filsafat sejarah. Ya. Nah, yang ingin saya diskusikan dengan kakak di sini itu gimana tanggapan kakak sebagai mahasiswa melihat kebijakan dari universitas yang mengharuskan mahasiswanya untuk melakukan perkuliahan secara daring karena adanya dampak dari pandemi COVID-19 ini. Gimana tanggapan kakak? Kalau menurut pendapat saya sendiri, karena adanya COVID-19 ini, menurut saya perkuliahan dengan mahasiswa ini kurang efektif karena pola pikir kita udah berbeda karena yang biasanya kita masuk dijelaskan dosen, bertemu tatap muka langsung, tapi sekarang udah berbeda karena masing-masing di daerah sendiri. Terus terkadang saya ngerasa jenuh juga dengan situasi kayak gini karena bagi saya sendiri, kalau pas dosen menjelaskan kadang-kadang saya belum tentu ngerti. Itu kan karena daring di kuliah daring ini saya ngerasa situasinya udah berbeda karena saya ngerasa perkuliahan ini kurang efektif. Karena yang biasanya kita kalau masuk biasa jumpa ketemu dosen kan dijelaskan secara langsung, tatap muka, bertemu teman, interaksi lah secara langsung. Tapi semenjak adanya COVID ini saya ngerasa pola pikir mahasiswa juga berbeda karena apa-apa dihadapkan dengan HP. Misalnya kayak dosen menjelaskan, terkadang saya sendiri ngerasa yang dijelaskan dosen secara langsung aja belum tentu saya mengerti kayak gitu. Maksudnya susah bagi saya untuk nangkap pelajaran tersebut, apalagi di saat daring ini. Tapi ya mau kayak mana lagi, karena kita kan harus ngikutin peraturan pemerintah. Bukan lagi yang biasanya kita bertemu teman, kan istilahnya mengurangi semangat juga. Karena biasanya kita interaksi langsung, mau nanya apa bisa ke teman. Dan dalam pengerjaan tugas menurut saya itu yang buat kendala kadang-kadang. Karena sebagian seperti disuruh buat makalah, terkadang ada teman kita yang cuma ngerjain sendiri, terus ada yang cuma numpang nama. Dan menurut saya kuliah daring ini tergantung orangnya yang bisa masuk pelajaran. Kalau dia mendengarkan dosen secara serius atau memang benar-benar kuliahnya, kalau memang benar-benar kuliahnya bagus, saya rasa mungkin bisa cepat nangkap pelajaran. Tapi kalau hanya main-main belum tentu. Nah, dari tanggapan kakak nih memang benar sih. Saya sendiri pribadi juga ngalamin gitu, kayak ada tugas kelompok buat makalah gitu. Yang lain cuma numpang nama doang gitu ya kan. Yang kerja cuma Yang sendiri. kerja itu cuma satu orang. Nah, selanjutnya ini kak, kakak pribadi itu lebih suka pembelajaran kuliah itu dilakukan secara luring apa daring? Tentu saja kalau pendapat saya sendiri, saya lebih suka perkuliahan ini dilakukan secara luring karena kita bisa bertemu langsung sama dosen, berinteraksi sama teman. Jadi lebih efektif lah kalau menurut saya kalau secara luring. Kak, selanjutnya itu suka dukanya mungkin bisa diceritakan kak. Suka dukanya selama daring ini apa, kesulitannya bisa tolong diceritakan? Kalau suka duka selama kuliah daring ini banyak sih, terutama di kendala jaringan. Belum lagi kan sekarang karena kita daring, teman-teman kan pada di kampung, pada di daerah sendiri. Terkadang saya sendiri juga ngerasa karena jaringan, belum lagi karena kadang-kadang hujan, terus cuaca di sini nggak bagus, kan mempengaruhi jaringan juga. Terus terkadang sebagian dosen perkuliahan ini nggak tepat waktu. Ada yang misalnya masuknya pagi, terus tiba-tiba diundur jadi siang. Terus kadang-kadang dalam pengerjaan tugas kadang-kadang bisa saya ngerti, kadang-kadang agak sulit gitu sih kak menurut saya. Berarti kalau daring ini materi yang diberikan itu kurang bisa dicerna dan kurang diserap bisa ya, Kak? dicerna. Berarti kakak jauh lebih memilih kuliah luring. Iya, jelas. Baiklah teman-teman, mungkin sampai sini aja diskusi dengan narasumber keduanya. Terima kasih banyak nih buat Kak Oke, Sheila. sama-sama. Baik teman-teman, di
sini saya sudah bersama narasumber kita yang ketiga. Ada kakak siapa di sini kalau boleh tahu? Winda, Semester berapa kak? semester akhir, Jurusan apa? jurusan Pendidikan Agama Islam. Dari universitas mana? Universitas Tesis Sekolah Tinggi Agama Islam Sepakat Segenap Kota Kendal. Kalau boleh tahu ini kakak kuliahnya masih daring apa udah luring? Luring, Udah luring. luring. Kalau boleh tahu kakak dulu daring itu sejak kapan? Semenjak awal marak-maraknya COVID, udah mulai daring. Itu hanya bertahan cuma 1 semester aja. Selebihnya alhamdulillah udah mulai tetap muka. Karena kan COVID di sini nggak separah kayak di luar-luar, kayak di Medan, kayak di apa gitu, nggak separah kayak itu, masih biasa aja. Berarti daringnya cuma awal-awal COVID itu muncul aja kan? Karena surat edaran itu udah keluar kan, kita kan mematuhi pemerintahan juga kan. Jadi ya udah. Jadi di sini kak, saya mau ngajak kakak sedikit diskusi ngobrol santai, nggak apa-apa ya kak ya? Di sini saya mau nanya tanggapan kakak nih, gimana tanggapan kakak tentang walaupun sekarang kakak udah luring nih ya, gimana tanggapan kakak itu tentang kebijakan universitas yang mengharuskan mahasiswanya untuk melakukan pembelajaran secara daring karena pandemi COVID-19 ini. Kalau menurut saya sih, kalau sekarang ini kan udah nggak ada lagi COVID kan. Kalau misalnya didaringkan itu kayak mana ya? Karena kalau daring ini hanya beberapa siswa aja. Dia memang online di dalam. Sekarang daring kan kebanyakan Zoom atau WhatsApp ya. Kalau WhatsApp itu kebanyakan orang tuh hanya cuma ngisi absen, tiap ngisi absen udah nggak didengarkannya lagi dosen mau ngomong apa, mau bercerita apa, apapun nggak ada. Yang penting kan kuncinya absen. Terus kalau kalau cara nerangkan itu kita lebih pahaman tatapan muka luring daripada daring. Kalau daring itu kayak bapak itu nanti ngirim kayak pesan voice atau apa gitu kan, kita masuk aja dia, tapi nggak kita dengarkan, nggak akan dibuka juga. Nggak akan dibuka juga. Mendingan kita kalau banyak sih yang menangan apa sih luring sih, luring daripada daring. Nah, kalau boleh tahu lagi suka duka kakak selama daring walaupun cuma 1 semesternya, suka dukanya apa gitu? Banyak tugas. Banyak tugas, beliin tugas saja. Enakan kalau kita tetap muka memang nggak terlalu memang ada tugas, cuma nggak seberat kayak di daring. Kalau misalnya daring kita kalau misalnya ada tugas kita nggak ngerti, kita bingung mau nanya sama siapa. Kalau misalnya kita daring kita tetap muka luring kan, kita enak. Kalau misalnya kita nggak pahami langsung kita tanyakan terus sama dosennya, apa ini kayak mana kan kita bisa nanya. Tapi kalau daring kan nggak mungkin. Kalaupun kita tanya sama dosennya, iya palingan 1 jam kemudian, itu pun kalau dibalasnya. Suka dukanya itu pertama itu jaringan. Bagi yang di kampung ini kan kadang jaringan, apalagi kan ini kan kuliah universitasnya di kampung kan, itu jaringan yang faktor utama. Nanti dia nggak absen kan atau apa kan alasannya jaringan, padahal enggak. Itu pun termasuk faktornya juga. Kadang kalau ada mahasiswa yang jujur ya jujur, kalau yang enggak ya enggak, kayak gitu. Jaringan. Terus jam waktu kadang bentrok. Kalau di rumah itu kan pasti kegiatan kita udah banyak. Beda kalau di kampus kan kita pasti udah kuliah aja kan. Kalau di rumah ya mana yang mau bantu orang tua, mana yang kerja, mana yang apa, itu kan bentrok. Nanti takutnya jamnya itu nanti janjinya jam 9 rupanya diundur jadinya jam 11 kan kayak gitu. Nah, jadi kalau menurut kakak sendiri nih, pendapat kakak lebih suka itu kuliahnya daring apa luring? Dan kenapa alasannya? Kalau suruh memilih sih lebih suka luring ya, karena banyak sedikitnya keenakan luring, kita tatap muka kan, karena nggak semua mahasiswa ini dia lewat membaca aja dia paham, nggak semuanya kayak gitu kan, ada juga yang perlu praktek atau cara bicara gitu kan. Jadi kalau suruh milih ya enak luring, karena kita enak tatap muka, enak bertanya, enak kalau misalnya apa spontan kita kalau pun bertanya kan. Kalau misalnya daring kan ngetiknya lagi, terus siap itu kita berebutan tanya jawab gitu kan. Kalau misalnya di kampus pasti yang bertanya itu hanya
beberapa orang yang bertanya kan, paling 3 orang 4 orang, itu pun orangnya itu aja dari kelompok pertama sampai akhir itu aja. Tapi kalau daring itu orang yang pendiam pun dia bisa bertanya. Gimana kan kalau daring kan itu memang ada kelebihannya juga menurut aku, karena jadi nggak malu gitu. Iya, nggak malu, yang biasa nggak pernah nongol jadi muncul. Jadi mungkin kalau jadi dosen bingung gue nih jawab kan gitu mungkin ya. Apa yang awalnya pendiam dia nggak apa kan, bisa dia jawab, bisa dia bertanya, itu sih ada juga lumayan lah. Tapi kalau memang untuk orang yang apa sih enakan apa sih luring, enak banyak sikitnya kita bertanya apapun itu enak luring, karena kita langsung spontan kan bertanya. Kalau lihat apa itu kita susah mau nanya lagi. Kalau daring kan ingat sekedarnya, nanti kalau udah kawan lagi nanya ya udah lupa, nggak bisa nanya lagi apa gitu. Baik Kak, berhubung orang juga udah mau azan maghrib ini ya, terima kasih banyak nih Kak buat waktunya, udah mau meluangkan waktu buat diskusi dan bincang-bincang dengan saya. Terima kasih banyak Kak. Ya sama-sama. Ya, dadah. Sampai saat ini, belum diketahui dengan pasti apa penyebab dari virus corona ini. Tetapi, diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk juga manusia. Diketahui, virus corona ini berasal dari kota Wuhan di Cina dan telah terlihat muncul pada sejak akhir 2019. Banyak sekali dampak yang terjadi akibat virus corona ini, tak terkecuali bidang pendidikan yang juga ikut terdampak. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari universitas, sekolah, dan juga madrasah menjadi di rumah atau yang biasa kita sebut daring, membuat kelimpungan banyak pihak. Keputusan ini pun banyak menuai pro dan kontra. Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung. Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung. Dan yang menjadi pilihan adalah dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran daring. Lantas, apa saja dampak dari COVID-19 terhadap dunia pendidikan? Yang pertama, tidak adanya pembelajaran di dalam ruangan kelas. Hal ini membuat para mahasiswa agak kesulitan untuk bersosialisasi dan juga menimbulkan rasa malas. Yang kedua, kesenjangan sumber daya. Saat semua jenis pembelajaran dari rumah dilakukan secara online, besar kemungkinan terdapat kesenjangan dari segi fasilitas. Karena banyak mahasiswa yang selama ini bergantung pada fasilitas pendidikan yang disediakan oleh pihak kampus. Pasalnya, tidak semua mahasiswa memiliki fasilitas yang memadai, baik itu gadget, koneksi internet, atau bahkan listrik. Yang ketiga, proses belajar terasa lebih berat. Banyak mahasiswa yang mengatakan bahwa proses pembelajaran daring terasa lebih berat karena adanya beberapa faktor tertentu. Dari ketiga narasumber yang telah saya wawancarai, ketiganya lebih memilih untuk melakukan perkuliahan secara luring daripada secara daring. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan perkuliahan secara daring ini dirasa lebih berat oleh para mahasiswa. Faktor yang pertama, tidak adanya fasilitas yang memadai. Misalnya seperti tidak semua mahasiswa memiliki gadget yang sudah terbilang canggih, tidak semua mahasiswa juga selalu sanggup untuk membeli kuota internet, dan tidak semua mahasiswa tinggal di lingkungan yang jaringannya itu selalu lancar. Nah, faktor yang kedua itu susahnya mengatur waktu. Karena perkuliahan yang dilakukan secara daring dari rumah masing-masing, banyak mahasiswa yang kesulitan untuk mengatur waktu antara pekerjaan rumah dan juga waktu kuliahnya. Nah, yang ketiga, yakni faktor sosial. Karena perkuliahan dilakukan dari rumah masing-masing, banyak mahasiswa yang lebih cepat merasa bosan dan juga lebih merasa malas karena tidak bisa jumpa langsung gitu dengan teman-temannya dan tidak bisa langsung bertatap muka dengan dosen. Nah, dan faktor terakhir itu banyak mahasiswa yang mengatakan bahwa kuliah ini terasa lebih berat karena para dosen saat daring ini memberikan lebih banyak tugas daripada kuliah luring biasanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman suka dengan video yang saya buat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!